Halo Dinda, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Dinda? Baik-baik aja. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, gimana liburannya kemarin? Seru, seru. Seru ya. Kemarin tuh berarti ke rumah nenek, di rumah nenek di mana? Di Jakarta. Sukabumi? Oh, oh udah beda kota, wah. Terus Dinda yang di Sukabumi berarti ada ini, ada papa atau mama yang kerja dinas. Ada. Oh, oke. Tapi aslinya berarti orang Jakarta. Enggak, aslinya orang Sukabumi. Oh, kenapa neneknya ada di Jakarta dong? Nenek yang dari ayah yang itu di Jakarta. Oh iya, benar 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 benar. Oke. Sip, kalau gitu kita mulai aja ya. Nah, jadi eh, terakhir kali kita udah sampai ke modul 4, lesson 2 ya, di mana kita belajar tentang dictionaries. Dictionary sama set ya, jadi di situ kita punya tipe data, kamu sama himpunan ya. Oke, nah hari ini kita akan coba praktekin tentang nested data structures. Apa itu nested data structures, Dinda? Menurut kamu tentang apa? Hmm, Struktur data yang diserangkan gitu. Yes, bener ya. Kita akan udah beberapa kali ketemu yang namanya nested ya. Jadi dia akan saling disarangkan dan apa yang disarangkannya struktur datanya. Ya. Nah, jadi contohnya gimana? Sekarang kamu akan coba ngebikin database karyawan di mana kalau kamu ngeprint nih nanti ada nih. Oh, ada Smith. Smith itu junior developer. Terus experience-nya 2 tahun dan portofolionya ini ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu pengen ngeprintnya cuma satu employees, berarti cuma si Smith doang yang dikeluarin. Bentuknya ternyata ini udah lumayan bersarang. Jadi di dalamnya ada kamus, terus nanti setelah kamus ada kamusnya lagi, di dalam kamus nanti ada listnya lagi, dan ini tergantung sama Dinda mau bikin program itu kayak gimana. Ya, oke, coba kita review dulu tipe data yang Dinda tahu apa aja. Aduh, udah pada lupa yang Udah kemarin. lupa, ini yang sederhana dulu ya. Berarti ada integers, ada float, sama boolean. Ya integer bilangan bulat, float titik ya desimal, boolean true false. Nah, terus yang tipe data untuk yang struktur datanya ini ada empat juga. Ya, ada list, ada tuples, dictionary sama sets. Ya, ini yang bisa kita buat untuk nanti ya, untuk project si gamenya. Dan what is an immutable data type? Immutable data type itu kan dari kata mutable, tapi ada imnya. Berarti dia nggak bisa dirubah. Ya. Terus berarti kalau ada immutable berarti ada mutable. Nah, mutable berarti ada list, dictionary sama set. Ya. What is a dictionary? Jadi dictionary itu sesuai dengan namanya, Dinda. Dia kamus punya pasangan kunci nilai. Ya, kuncinya apa, nilainya apa. Ntar Dinda tinggal pisahin aja setiap pasangan yang baru. Gitu ya. Kalau misalnya mau dipanggil nilainya gimana? Panggil kunci. What action do you know how to perform with dictionaries? Nah, ini banyak ya. Kemarin kita udah belajar pakai ngitung ada berapa pasangan pakai len, mendapatkan nilainya dari kunci, mencari kunci, menambahkan, sama menghapus pakai del. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam nested data structures ya. Jadi, nested data structures ini gimana? Nanti kamu akan punya struktur data, ya. Struktur datanya bebas, mau ada list dalam list, mau ada list dalam kamus. Again, ini tergantung sama
kebutuhannya Dinda nanti seperti apa ya ketika pengen bikin aplikasi. Nah, syaratnya kalau misalnya Dinda mau ngebikin dictionaries, itu kunci ada aturannya. Ya, the key can only be an object of an immutable type. Berarti dia cuma bisa untuk tipe immutable kuncinya. Ya, nah kalau nilainya baru bisa apapun. Berarti nanti di dalam kamusnya ya udah Dinda tinggal bikin teks, pasangannya teks lagi. Itu bisa. Ya, yang nggak bisa adalah nanti kalau kuncinya kamu ngebikin list, misalnya halo, terus pasangan nilainya 27, nggak bisa. Ya, karena list adalah mutable object. Dia yang bisa dirubah gitu ya. Nah, jadi pertama gimana dong mau bikin si database employees-nya? Jadi nanti Dinda bisa buat aja pertama kalau misalnya mau masukin Thomas, oh profilnya dia sebagai motion designer, portofolionya NFS Minecraft, sama kayak Johnson. Ya. Nah, berarti Dinda perlu bikin dulu struktur database-nya gimana. Oh, nanti ada kurung kurawal, dictionary, lalu nanti ada last name-nya. Lalu nanti ada dictionary lagi, ada profile sama portofolionya dia sebagai apa ya. Nah, jadi keseluruhan database employee-nya kayak gini. Kamu punya nama belakang Johnson, dia profilnya 3D designers, portofolionya World of Tanks. Nanti dipisahin ke pakai koma ya. Kalau apa pasangan kunci nilainya udah beres atau kamusnya udah beres. Jadi biar dia bisa masuk ke yang berikutnya. Gitu. Nah, berarti kita udah punya database employees-nya ya, Dinda. Nanti Dinda tinggal ngapain? Tinggal looping. Suruh input ya. Nama belakangnya siapa? Nanti Dinda tinggal bikin for info in designer surname. Artinya Dinda bakal mencari yang ada di dalam inputnya tadi. Misal input Dinda adalah Johnson. Nah, berarti surname ini jadi Johnson. Nanti Dinda tinggal looping ya. Info in designer Johnson. Oh, berarti info pertama profile, info kedua portofolio. Ya, jadi nanti Dinda bakal dapat pasangannya. Oh, profilnya 3D designers. Oh, portofolionya World of Tanks. Persis kayak yang sebelumnya. Mana? Nih, yang ini ya. Jadi nanti kita bisa dapetin by name. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya kalau Dinda mau ngambil apa nilai di mana ada kamus dalam kamus, kamu panggil dulu kunci yang luar, baru namanya Johnson ya, baru nanti kunci yang dalamnya itu profile. Nah, kalau manggil profile berarti yang didapat value-nya 3D designer. Gitu ya. Oke, coba Dinda ada yang mau direview ulang nggak? Masih belum ngerti. Di bagian mana? Coba. Pengen dijelasin ulang aja soalnya tadi agak muter-muter. Yang mana? Yang ini ya. Yang Ya, bagian ini kuncinya. Jadi kalau kamu ada kamus, namanya designers, kamu pengen ngambil nih nilai yang ada di profilnya. Misalnya pengen ngambil 3D designer. Nah, Dinda berarti harus ngambil dulu kuncinya. Namanya kan variable designers ya. Kunci yang pertama apa kalau pengen ngambil 3D designer? Johnson. Johnson. Yes. Nanti Dinda tinggal ambil kuncinya Johnson, lalu masuk ke kunci yang berikutnya, profile. Nanti yang Dinda dapetin apa? Oh, Johnson sama profile. Yaitu 3D designer. Ya, yang penting nanti Dinda, bentar, Kado coba buka pintu dulu ya, wait.
Sorry. Nah, eh, jadi seperti itu ya. Pokoknya kalau nanti ada kamus di dalam kamus, nanti Dinda perlu ambil dulu kuncinya, baru nanti bisa dapatin nilai. Ya, begitu juga kalau Dinda pengen ngambil Thomas Portfolio, dilihat, oh Thomas Portfolio, berarti yang Dinda dapat adalah NFS Minecraft. Gitu, ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin ada spesifik yang bingung banget, jadi biar pada coba jelasin di situ, Dinda. Udah sih itu aja. Udah ya. Kalau udah kita coba langsung praktekin aja, Dinda. Kita langsung latihan. Dinda tolong share screen. Oke, Masih ada linknya? ada. Masih ada. Oke, di refresh. Di refresh dulu. Oke. Nah, nomor 7. Ada 3 ya. Hmm. Ini. Mm-mm, Hmm. benar. 2 lagi. Nah, yang ini only object the immutable can be inside the list. Kalau list, semuanya bisa. Oh. Yes. Yang ada restrictions-nya itu di kunci Hmm. kamus. Two more. Berarti yang ini. The dictionary can contain object of any data type. Enggak, ya. Dictionaries nggak Oh, bisa enggak ya. semuanya. Hmm. Dictionaries tadi ada persyaratannya. Oh, Yang list yang bisa. oh ini yang ini. Berarti bukan ya. 2 lagi. Hmm. Hmm. Yang ini. Dictionary contains key value pairs. The list can be a dictionary key. Tadi yang batasan kuncinya. Kuncinya kan nggak bisa, dia bisa nggak bisa list ya. Dia bisanya cuma halo, teks, atau angka. Ya, berarti ini bukan. Oke, berarti sisanya ya. Yang ini dan yang ini. Hmm. Aduh, jadi pada lupa. Ntar coba di review-review lagi. Oke. Lanjut nomor 2. Hmm. Oke. Mau ngambil nilai rataan sebelum sama nilai rataan sesudah. Sebelum urutannya yang pertama. Nah ini kan list ya. Berarti setiap data harus dipisahin pakai koma. Pak. Tanda koma ya. Kasih tanda koma di ujungnya, Dinda. Hmm. Nah terus ini kan list. Berarti kalau list ada indeksnya. Ada urutannya. Oh ini urutan ke nol, ini urutan ke satu. Berarti kalau misalnya Dinda pengen ngambil yang sebelum, berarti urutannya ke nol. Ini Dinda tulis nol ya. Di sini. Di dalam tanda kurungnya, betul. Rumus rata-rata itu kemarin apa, Dinda? 3 4 5. Gimana ngitung rata-ratanya? Dijumlahin dulu semua, baru dibagi. Sesuai ini. Betul. Banyak bilangannya berapa gitu ya? Ya. Yes. Kita udah punya counternya, jumlah bilangannya. Yang belum kita punya, banyak bilangannya. Cara menghitung panjang dari list, pakai dari L, Kelen. len. Berarti kamu tinggal tambahin len di sudah garis miring ini ya. Oke. Len, Di spasi dulu. boleh. Len, kurungin.
Oh, oke. Nah, ini kurangin lagi berarti ya. Sip. Oke, tinggal bagian berikutnya. Berarti ini sama ya. Ini ngambil nilai sesudah, berarti urutannya yang ke satu. Lalu tinggal kasih lem juga nih buat nilai rata-ratanya. Oke. Oke, Oh, udah boleh checklist ya, Dinda. oke. Coba dilihat dulu. Ada pertanyaan dulu. Hmm, belum ada. Belum ada, lanjut ya. Oke. Ini sama kayak yang tadi. Ini sama kayak yang tadi. Kita pengen ngambil Graham sama Peterson. Berarti gimana? Oh, ingin nyari yang head of department sama project managers-nya. Yes. Berarti kita print dulu aja. Heads of Departments di Di bawah. Print Heads of Departments. Titik dua. Nah, tinggal kita looping ya. Graham sama Peterson ya. Oke. Berarti Di loopingnya pakai apa? eh pakai while. Pakai for ya. Kita pakai for aja. Oh, oke. Mm-mm. For department ya. Atau for I aja ya, lebih gampang. For Oke. I in departments. Nah, titik dua ya. Oke. Tinggal di print deh Dinda. Print satu-satu ya namanya. Print. Kasih tanda petik. Strip maksudnya. Nah, petik strip. Oh, Terus kasih koma di dalam tanda petik. Di dalam ah, tanda kurung. oke. Nah, mengambil Graham gimana caranya? Kan di sini nih. Nulisnya berarti apa dulu? Sales. Nama variablesnya dulu ya. Yaitu Oh, departments dulu. departments, betul. Hmm, Lalu kuncinya ya. Berarti berarti kurung pakai siku, kurung siku ya. aja. I. Nah, lalu kalau misalnya pengen ngambil Graham, dia nama kuncinya apa? Head. Head ya. Berarti kurung siku lagi, tanda Nah, petik, oh ya tanda head. petik. Yes. Head. Oke. Sip. Oke. Tinggal kamu looping yang kedua berarti Project Managers of Departments. Di Dia bawah yang sama itu. aja ya di bawahnya. Tapi nggak di dalam looping. Oh, sesudah ini atau gimana? Boleh, boleh. Oke. Print judulnya dulu. Oh iya jadinya dulu. Heeh. Ada ini tinggal di copy aja. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Disamain aja berarti ya. Samain aja, cuman yang beda kuncinya nanti. Ya. Ini masih benar, ini masih sama. Ini juga. Berarti Nah, lihat Smith sama Johnson kuncinya apa? manajer. Manager. Kasih petik ya. Oke. Sip, udah boleh di checklist? Linda? Oke. Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? Hmm,
Enggak, tapi kayaknya harus teliti aja gitu. Ini still latihan lagi ya. Lumayan Ya, banyak hal yang baru. Masih ada yang bingung tapi nggak ada yang bingung banget ya. bingung kayaknya buat loopingnya. Buat topingnya. Bagian mana? Yang ini ya. Hmm, iya, Nah, kalau kita ngelooping departments, artinya yang Dinda dapetin apa? Jadi kan nanti dia bakal ngelooping kuncinya. Jadi loopingnya cuma jalan 2 kali. Coba Dinda tutup buku tugasnya. Nah, jadi kenapa bisa dapat Graham? Ada dua, ini ada dua nama ya, Graham sama Peterson. Nah, berarti ini tinggal Dinda lihat. Oh, loopingnya jalan 2 kali. I pertama itu nilainya sales. Ini yang pertama ya. Nah, looping kedua berarti nilai I-nya berapa? Atau apa? Kunci yang kedua dari yang listnya, development. dari kamusnya. Ya, yang development Berarti development. Ya, yang jadi kedua. mm, ini looping buat nilai I-nya. Ya, jadi setiap nilai I itu kita akan dapetin kuncinya dari si kamus. Ya, itu kenapa kamu bikin di sini kan berarti I-nya di sini misalnya sales. Nah, lalu yang berikutnya head. Oh ya udah persis banget kayak tadi ya. Panggil nama variabelnya sales head. Didapetinnya Graham. Strip Graham. Itu ya. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, udah ngerti. Udah ya. Kalau udah boleh dilanjut. Oke. Oh, harus. Mesti jalanin dulu, cobain dulu. hmm, Nah, kita pilih dulu menu 2 ya. Baru nanti dia oh, bisa boleh. angka 2 diketik. Gak apa-apa, Hmm, ketik langsung aja. Nah, baru training title-nya onboarding. oke. Baru kita dapat ya info-info onboarding-nya. Ya, kita mau ngebuat hal yang seperti itu. Nah, gimana caranya? Scroll ke bawah. Ya, nih diklik. Pertama kita mau bikin dulu struktur datanya kayak gini ya. Berarti nanti akan ada kamus di dalam kamus. Ya, coba Dinda buat dulu berarti kurung Kurawal. Enter. Nah, panggil nih si apa? Onboarding. Onboarding ya. Titik dua, kurung Kurawal lagi. Nah, ini kunci-kunci yang baru di enter aja. Nah, kunci yang pertama, Enggak, nggak usah pakai ini ya, kurung siku. nggak perlu langsung tanda petik aja. Oke, berarti eh, Mm-mm. Nilainya, wi- yes. dipisahinnya pakai koma Oh, ini kasih spasi ya, di. habis titiknya. Oh iya, Mm-mm. Terus habis itu pakai koma, iya benar. Tinggal topik. Ah, ini emang di tabelnya kapital ya. Cuman kita buat huruf kecil aja ya yang di sini. Onboarding sama advance trainingnya benar. Cuma di sini semua jadi huruf kecil. Yang di sini sih, yang yang di di sini nggak ada kapital. kapital. Jadi Oh, T-nya huruf kecil, R-nya S. juga. Oke. Sip. Oke.
Nah, ini ada beberapa ya. Berarti pakai Eh, list. please. Kita bikin pakai kurung siku. Hapus saja spasinya, petiknya. Oke. Nah, kurung siku. Pertama berarti apa? Safety ya. Safety precautions. Pakai Precautions. nggak usah pakai Pakai tanda tanda petik kutip. lagi. Karena Oh, teks. Betul. Hmm. sama. Hmm. Oke, kayak gini aja. Teamwork, yes. Lalu pasangan yang berikutnya. Hurufnya Ini. kecil lagi ya. Hmm. Oke, berarti kalau angka Ini nggak langsung usah aja. pakai Tanda tanda. petik aja. Nggak perlu kasih tanda petik aja ya. Oke. Karena tanggal. Nah, ini Oh iya, pasangan tanggal. pertama ya. Kita pengen pasangan kedua. Berarti Di ini kurang dihapus aja ya, spasinya. ditambahin kurung kurang lagi. Di sini tapi kamu hapus dulu aja spasinya. Di sini ya, hapus spasinya. Nah, ini juga hapus komanya ya udah cukup. Nah, baru Oke. koma di sini. Kasih koma Buat dulu. yang advance Tapi kasih koma dulu koma di dulu sininya deh. ya. Yes. Baru advance training. Oke. Berarti pakai kurang sih. Lagi ya. Spasinya nggak usah ada. Oh iya. Yes. Oke. Udah berarti. Hmm, udah beres ya berarti struktur datanya udah beres. Em, udah bener. Oke, kamu tinggal enter lagi aja di paling bawah berarti Dinda. Kita buat programnya. Pertama berarti print dulu Protein Training Sessions eh di nggak, print. oh yang di input mah berarti yang keduanya. Yang di input mah yang ketiganya. Oh yang ketiga. Jadi printnya ada dua dulu. Oke. Hmm, Hmm, berarti yang ini input. ini baru input. Tapi simpan dalam variabel ya.
variabel. Kamu berarti namanya action aja. Action Oke. sama dengan input. Ada Nggak nomornya. perlu. Langsung input aja ya. Mm-mm. Oke. Action number. Oke. Titik dua. Iya. Dua. Ini. Di dalam tanda petik. Hmm. Oh iya. Eh, Sudah tanda. Ah, oke. Baru di while ya. Di looping. While action tidak sama dengan off. Hmm. Ini sangat dengan. Off. Tanda Off. petik. Iya. Off aja atau sama off exitnya? Enggak, off, off aja. Oke. Titik dua. Nah, tinggal dicek ya. If, kalau misalnya yang di input itu adalah satu, ya. If it's one, then a list of training names is displayed as in the picture. If. Jadi, if action, Oh ya, if action dulu. Sama dengan satu. kasih petik. eh, Mhm. Titik dua. Nah, ya tinggal kita looping lagi di sini. Buat ngelooping kunci-kunci kamusnya ya. Berarti gimana? Oke. For I. For I For I in ini. trainings, betul. Titik dua. Print aja langsung. Udah stripnya ya. Oh, oke. Berarti di Di, bawahnya. di bawahnya. Ini. Print, terus panggil Yang. I-nya. Oh ya. Nggak usah. Langsung Oh, aja nggak I. usah. Mm-mm. Print I. Nah, lalu tinggal kalau misalnya inputnya dua, berarti kasih alif aja di bawah ya. Oke. Alifnya di sini sejajar if. Oh, Alif, action sama dengan dua. Petik. eh, iya, ketinggalan dulu. Mm-mm. Terus tinggal di eh, coba dibuka. Print. Print aja atau Nah, dia nanyain training title ya kalau dijawab dua ya. Berarti ada input lagi. Title gitu ya. eh, di sini Di berarti situ, betul. Title sama dengan F input. input Apa yang digambar tadi? title onboarding. Training title ya. Oh, training title. Yes, titik dua. Hmm, Lalu tinggal kamu buat yang bawahnya berarti ya. If Hmm, berarti kalau ada if title in trainings ya. titik dua. Baru tinggal kita print ya. Satu-satu semua. Oke. Berarti print nama variabelnya dulu training, sorry. Hmm, oke. Trainings, betul, kurungin. Iya bener, print Oh, tadi tadi. udah. Print trainings. Nggak usah, ini kan variabel. Oh iya, Nah, training. trainings, kurungin. Mau ngambil nilai-nilainya, Dinda. Oh, oke. Jadi, trainings, title ya, kurung siku, title.
Kita panggil responsible ya. Oke. Kalau responsibelnya baru kasih tanda ketik ya. Iya. Nah, tinggal print Kalau lagi semuanya buat berarti. yang topik sama date dua lagi. Tapi sama kayak gini ya. Sama kayak gitu, tinggal kamu ganti jadi topik dan date. Oke. Oke. Harus Oke, salah satu yang ini. ini kurang S, Hmm, makanya dia oh merah. iya. Nah, Oke. baru tinggal kasih else ya. Kalau misalnya nggak ada katanya, otherwise this training does not exist. Berarti di print aja. Oke. Mhm. Lalu tinggal suruh input lagi Dinda, biar loopingnya nggak forever ya. Dihapus spasinya. Sejajar Nah, sama yang ini. yes, yang kedua betul. Yang kedua. Yang, Kedua ini maksudnya ke spasi ini. oh ya, di sini. Yes. Berarti tinggal input lagi ya, action sama dengan input. Hmm, Input yang of exit. Hmm, Samain kayak ya, ini berarti. betul. Oke. Titik dua. Oh iya. Eh, Di titik dalam duanya tanda yang di dalam kutip. tanda petik. Boleh checklist? Oke. Nah, cobain. Hmm, Satu sama dulu boleh? Nah, dapat ya onboarding advanced training. Tapi kalau dua, nah, training title. Nah, baru dapat ya. Kalau off, berarti of hmm, tapi exit. nggak benar ya. Hmm, coba kamu ganti yang terakhirnya jadi gini. Yang this training does not exist ganti jadi there is no such training yang di baris Oh, 28. oke. Berarti Sip, diulang. udah boleh checklist. Hmm, oh, loh. Nah, onboarding responsible, Vic Yang Henderson, topic safety precautions, cautions, teamwork, date-nya benar, and Michaels, leadership, digital literacy. Oke, pro team training sessions, abstract set. Oh, udah benar lagi. Kebiasaan nih. Gak kelihatan lagi. yang ininya. Mana?
Off exit atau off aja ini? Off aja, bener-bener. Hmm, Hmm, coba kita ganti sama if aja, Dinda. oke. Harusnya nggak ngaruh sih, cuman siapa tahu ngaruh ya. Langsung off aja coba. Masih, lu bukan itu guys. Apa ya? Hmm, ininya udah bener sih si onboarding. Oh ini advance pakai D. Oh, pakai D. Coba checklist off aja. Ah, Hah? iya. Advance Baru training bisa. tuh. Coba lihat struktur datanya. Yang nih. Tuh, Oh, ya. iya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, Lumayan kompleks ya. Udah lumayan panjang-panjang ya. Ntar kita ya, modul 5 akan lebih challenging lagi. Coba dari sini ada pertanyaan dulu. agak pusing di ini looping dalam looping lagi. Ya, emang harus latihan. eh, nggak bisa sekali jadi ya. Tapi nanti kalau Dinda review lagi, kalau ada pertanyaan langsung di grup aja. Ada lagi mungkin ada yang bingung banget biar dijelasin. Yang bingung bangetnya ya, biar nggak ngulang-ngulang lagi. Hmm, enggak sih kayaknya cuman ini aja loopingnya yang di dalam ya looping terus-terusan. Betul ya. Oke, kalau kayak gitu Kak Dot akan share screen bagian kedua ya. Bagian kedua itu kita akan coba ngelakuin praktek untuk hackathon ya. Nah, jadi kita udah masuk ke bagian dua di mana kita akan coba ngerjain hackathon ya. Hackathon ini apa yang akan Dinda buat? Kita akan ngebikin yang namanya the goal is to program the ProTeam employee data storage system. Jadi kamu bisa nyimpan surname, positions, effectiveness coefficients, the names of the last three projects, sama pokoknya dia ngasih tahu database karyawannya kayak gimana ya. Ntar strukturnya berarti sama yang kayak tadi yang udah kita buat ya. Ada kamus dalam kamus. Terus nanti bisa ngebikin ada list juga buat nilainya ya. Dan again kalau ngaksesnya panggil nama variabel, nama kuncinya yang pertama, baru nama kuncinya yang kedua ya. That's it. Sebelum dipraktekin ada pertanyaan dulu nggak? Ini tuh nanti dipakainya buat apa? Sekarang? Di apa? Dibuatnya Buat kapan? buat apa gitu? Oh, buat apa? Buat ini, database karyawan. Jadi nanti kita akan ngedapetin the last names of all the employees, the last name of the most active employee, sama the position of all employees. Contohnya gimana gitu ya? Wait, kita lihat punya contohnya. Waduh, recordnya masih jalan. Oke, wait. Waduh, bentar ya. Oke. Hmm, nah, ini dia. Jadi nanti Dinda akan ngebuat apa? Ngebuat si database karyawannya tadi. Ya, apa yang akan kita lakuin sama ini? Kamu punya dulu databasenya, terus nanti kamu tinggal ambil si nilai-nilainya efektivitas misalnya. Berarti nanti kita looping setiap efektivitas karyawannya berapa gitu. Ya, ntar kamu play.
Oh, dapat nih. Efektivitas Ujang 10, Asep 9, Udin 10. Ya, sesuai dari si struktur. Oke, posisi karyawan juga sama. Bisa dapat manajer, officer, sama CEO. Ya, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini sama kayak yang tadi Hmm, berarti. masih sama kayak yang tadi. Oh, udah. Eh, kalau ini apa yang di bawah yang indeks plus satu? Yang ini. Indeks plus satu. Nah, yes, ini adalah list. Jadi kan kamu punya list nih. Roblox, Roblox sama Asphalt. Nah, itu cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya berarti agak unik. Kita looping lagi. Ya, indeks ini counter buat ngambil urutan yang pertama dulu. Nanti masuk ke urutan kedua. Ya, jadi kalau kita lihat indeks 0. Nah, berarti kan nanti dia akan nge-looping dari for I index workers I proyek langsung spesifik. Ya, nanti kamu tinggal dapetin nih indeks plus sama dengan satu. Setiap loopingnya bertambah satu. Terus nanti tinggal kita rubah si str indeksnya ya. Tambahin i-nya. Nah, i ini adalah Roblox sama Aspal. Ya, indeksnya cuma buat nomornya doang. Ada Hmm. pertanyaan lagi? Oh, udah itu aja. Ya ya. Boleh Dinda share screen? Coba kita praktekin. Oke. Nah, kita ngerjainnya di laboratori ya. Kamu Hmm. boleh kembali aja ke laboratori. Kita buat project baru, Python ya. Namanya employee DB, employee Oke. underscore DB. Yes, oke. Nah, itu project. Sip, berarti kita bikin dulu database-nya ya. Oke. Worker Hmm. saja. Nih, as a reference, Kak akan coba drop di layar kamu ya. So, it will be easier. Nah, tapi namanya nggak perlu sama. Oke. Hmm. Oke, oke. Ini nggak apa-apa berarti kalau misalkan pakai tanda petik. Nggak apa-apa. Oh, hmm. Oh, ini harus pakai kurung lagi. Pakai koma ya. Oke. Siapa ya?
Ya, apa ya? Um, Sudah? ini eh kalau yang ini di bawah berarti sejajarnya di sini. Nah, ini tanda petiknya nggak usah pakai tanda petik ya. Iya. Hmm, berarti buat ngambil kita yang pertama dulu aja. Tadi buat ngambil nama berarti gimana? Kamu looping aja di bawahnya Dinda. Oke. Print dulu aja, print efektivitas, Hmm, efektivitasnya gitu ya. Nah, tinggal oke. di enter. Gimana buat ngambil efektivitas ini? Pakai looping? Hmm, Enggak. enggak. Nah, Eh, looping, langsung nol aja. for loop ya. Oh, For I, in in workers, titik dua. Tinggal kita print ya. I-nya, frame yang berapa? I-nya, koma, terus titik dua, kasih tanda petik ya. Oke. Ini for Eh, tanda petik, kan teks. ini Koma, terus panggil lagi si workers I, berarti panggil workers, nama variabelnya workers. I. Kurangin sih kok. Kan dia adalah Oh, dictionary, yes. Terus panggil di mana nilai yang efektivitasnya ya, nama efektivitas ya. aktivitas. Ketik aja efektivitas itu. Oh, Sip, kasih tanda petik ya. ya. Oke. Nah, boleh di play. Eh, Eh, oh, ini oh apa iya. yang saya? Nah, Kurang. koma. Ketik sama koma ya. Sip, play lagi. Nah, berhasil ya. Jadi caranya gitu ya. Kita udah tahu pokoknya ngambil si struktur datanya seperti ini. Coba kita satu lagi berarti yang si posisi coba berarti gimana? Berarti sejajarnya di yang sebelah sini. Betul. Frame posisi. Tinggal kamu looping aja. Oke. Tinggal kita print lagi.
Sip. Oke, boleh di play, cobain. Nah, Hmm, kayak gitu ya. oh, ada yang baik kok. Oh iya. Hmm. Nah, untuk yang project, kita akan coba kerjain di next appointment ya. Coba dari Dinda ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita udah belajar struktur data ya. Nanti kita akan masuk ke dalam pertemuan berikutnya. Kita akan lebih ke workshop on problem solving. Jadi di situ akan praktek banyak proyeknya, latihan-latihan gimana cara mengerjakan si struktur datanya ya. Baru nanti kita masuk ke dalam pembuatan game ya. Game yang akan kita buat pertama adalah ada quest night. Nanti kita akan bikin quest night baru fast clicker. Oke, so kalau dari Dinda nggak ada pertanyaan, kelas malam ini kita cukupkan dan kita ketemu lagi di besok ya. Oke. Bye bye, Dinda, selamat malam. Selamat malam, Kak. Makasih. Terima kasih Dinda. Ya.